Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Minggu 16 Juni 2024 bersama Romo Agus Malo CSSR dari Sumba. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudara, para pendengar setia Daily Fresh Juice dimanapun Anda berada. Selamat berhari Minggu bersama keluarga dan komunitas Anda. Minggu biasa ke-11 tahun B, 16 Juni 2024, saya Romagus CSSR mengajak saudara-saudara merenungkan kutipan Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 34. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus mengajar di hadapan orang banyak. Katanya, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu bertunas dan tumbuh. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya. Kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Kerajaan itu seumpama biji sesawi ketika ditaburkan di tanah. Biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih yang ada di bumi. Namun, setelah ditaburkan, benih itu tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara pun dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan kemampuan mereka untuk mengerti. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya dia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hampir tiap hari kita membaca, kita melihat di media massa, media sosial, media elektronik dan sebagainya, peristiwa-peristiwa besar dan orang-orang besar yang entah mengadakan konferensi lah, meeting lah, macam-macam kegiatan, termasuk di sana meresmikan mega proyek, menangani mega korupsi dan lain-lain. Kadang-kadang kita bosan mendengar, membaca berita yang itu-itu saja. Peristiwa-peristiwa kecil, yang biasa, yang sederhana, kurang diberitakan. Apalagi pada zaman media sosial saat ini, saudara-saudari, orang suka memviralkan berita-berita yang besar, berita-berita yang heboh, berita-berita yang mendatangkan clickbait dan sebagainya. Mana ada berita tentang, katakanlah, petani yang menanam setiap hari dengan kesabaran, kesetiaan tanpa batas. Petani yang mencangkul, menyiram, menyiangi tanaman-tanamannya dengan penuh ketekunan sampai menghasilkan panenan yang mengisi meja-meja makan dan menjamin kelangsungan hidup kita. Jarang ada berita saudara-saudari tentang nelayan, tentang buruh-buruh kasar yang menyusun bata demi bata, menganyam beton demi menafkahi keluarga. Mana ada berita tentang petugas yang kadang katakanlah bertugas membersihkan jalan,
yang pagi-pagi buta sudah bekerja ketika orang lain masih tertidur atau baru terbangun dan sebagainya. Tentang pembantu rumah tangga, tentang ibu-ibu yang menyapu rumah, memasak, mencuci piring sepanjang waktu, sepanjang tahun. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Manusia memang suka akan hal-hal yang unik, yang menggemparkan, yang heboh, yang dahsyat, yang viral, terlepas dari baik atau tidak baik. Manusia memang suka akan hal-hal yang sensasional, yang canggih, seperti yang selalu muncul di iklan-iklan televisi, yang memanjakan pemirsa dengan doktrin ambillah, belilah, pakailah. Seolah-olah segala sesuatu itu begitu mudah didapat, gampang diraih, serba instan. Hal-hal yang tidak langsung enak, yang butuh waktu, yang membutuhkan kesabaran atau ketekunan, yang membutuhkan kesetiaan, rupa-rupanya tidak cocok bagi orang modern yang sangat sibuk, berpacu dengan waktu, mengejar prestasi dan prestise, terkadang dengan menghalalkan segala cara. Ingin nilai bagus, nyontek. Ingin skripsi yang bagus, lalu kemudian melakukan, katakanlah, menjiplak karya orang lain. Ingin cepat korupsi. Ingin cepat kaya, korupsi dihalalkan. Ingin dapat jabatan, suap ditempuh. Ingin rambut lurus, rebonding. Ingin wajah berkilau, gampang, banyak salon sekarang untuk perawatan. Ingin awet muda, operasi plastik. Saudari dan saudara terkasih dalam Tuhan, dalam kehidupan menggereja pun, dalam kehidupan beriman pun, bukan tidak mungkin telah disusupi oleh semangat serba megah, semangat serba canggih, serba cepat, kejar target dan sebagainya. Kalau bisa cepat, mengapa harus berlama-lama? Akibatnya saudara-saudari bahwa orang lalu kurang menghargai yang namanya kerja keras, berjuang dari bawah, kurang menghargai proses yang seringkali justru membutuhkan kesabaran yang panjang dan ketekunan tanpa batas. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, Yesus pada hari Minggu ini dalam perikop Injil hari ini mengumpamakan kerajaan Allah itu sebagai yang akbar, yang besar, yang merupakan pokok pewartaannya dengan benih. Benih dan biji sesawi. Kerajaan Allah itu seumpama benih. Kita tidak tahu bagaimana tumbuhnya benih itu. Tahu-tahu ia tumbuh. Dia bertunas. Kemudian menjadi besar lalu berbuah. Kerajaan Allah seperti biji sesawi yang sangat kecil. Tetapi setelah bertumbuh dan menjadi besar, burung-burung pun dapat bersarang. Saudara-saudari umat beriman terkasih, iman kita kepada Tuhan awalnya juga seperti biji sesawi. Mulanya kita tidak mengenal Tuhan atau baru berkenalan dengan Dia. Tapi dalam perjalanan hidup, bila iman kita ditumbuhkan, dikembangkan, dirawat, maka pelan-pelan dia menjadi kuat dan menghasilkan buah iman yang menakjubkan. Hubungan kita dengan Tuhan yang awalnya belum jelas, bila terus dipupuk maka akan berkembang. Dan suatu saat kita tahu bahwa hubungan itu sudah begitu kuat. Maka saudara-saudari yang terkasih, yang terpenting dalam proses perkembangan iman seperti itu adalah bahwa kita memupuknya seperti biji sesawi supaya dia tumbuh baik dan berkembang. Bagaimana persiapan, bagaimana persisnya pertumbuhan itu, kadang tidak kita ketahui, tapi jelas ada daya
bertumbuh yang kuat. Seperti orang yang mengikuti latihan bela diri, katakanlah demikian. Pada awalnya dia sepertinya hanya disuruh latihan memukul batu atau kayu misalnya. Kadang terasa sangat membosankan, tapi bila orang itu terus bertekun dengan latihan-latihan yang kecil, setelah sekian lama dia sudah berkembang, dia sudah menguasai banyak jurus. Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman, pendengar setia Daily Fresh Juice yang terkasih, ketekunan untuk memupuk hubungan dengan Tuhan dari hari ke hari adalah penting untuk kehidupan iman kita. Doa yang sebentar, tetapi dengan setiap hari kita lakukan, akan menjadi pupuk yang bagus untuk pertumbuhan iman kita. Perbuatan yang diselaraskan dengan kehendak Tuhan setiap hari akan menjadi pemacu perkembangan iman yang lebih kokoh. Maka saudara-saudari, jangan pernah abaikan doa-doa yang nampaknya biasa, yang sederhana. Seperti rosario, seperti doa-doa pribadi yang dibiasakan, dirutinkan, karena itu akan menjadi pupuk yang bagus untuk pertumbuhan iman, untuk kematangan iman, dan untuk berbuahnya iman itu di dalam hidup kita. Selamat berhari Minggu saudara-saudari sekali lagi. Semoga kita boleh bertumbuh dan akhirnya berbuah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau senantiasa mengingatkan kami bahwa kami harus bertumbuh, bahwa kami harus tekun melalui proses yang panjang, bahwa kami harus bertumbuh dan menghasilkan buah. Kuatkanlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu bertumbuh, tapi juga mampu merawat pertumbuhan iman kami, sehingga pada akhirnya boleh menghasilkan buah-buah kebaikan di tengah dunia. Terpujilah nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah menjadi berkat. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 16 Juni 2024. Terima kasih kepada Romo Agus Malo untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.